NISP, EPS, kuartal 1 45. Berapa price earning yang kita bisa berikan untuk dia? Kalau misalnya teman-teman gini ya, kalau misalnya model bisnisnya kayak bank, itu biasanya kalau misalnya kita pengen ada laporan keuangan, kita bisa langsung kali 4 aja. Karena biasanya kalau, simpel sebenarnya gini ya teman-teman ya, bayanginnya gini sebenarnya. Cara untuk melakukan annualized earnings yang paling ini ya. Jadi paling gampang gini, kayak contohnya kita misalnya dia labanya kayak 45 nih di tahun ini. Kita coba lihat nih contohnya, laba kuartal 1 itu biasanya tuh berapa persen sih dibandingkan full year, misalnya gini. Kayak contohnya ternyata si NSP ini laba 1 tahun misalnya 1 triliun. Nih, di kuartal 1 itu mereka kayak dapatnya 225 miliar, atau misalnya habis itu 250, habis itu kayak 700, habis itu 1 triliun. Nah, oh ternyata kayak kuartal 1 itu kontribusinya 22,5%. Nah, jadi gimana caranya biar kayak kita dapat 45 menjadi 1 triliun itu tadi kan. Nah, jadi paling benarnya adalah 45. Oh, ternyata tahun lalu itu kontribusinya sekitar 22,5%. Ya udah 45 kita tinggal bagi sama 0,225 atau 22,5% untuk mendapatkan earning 1 tahunnya dia. Itu jadi cara melakukan annualized earnings. Jadi selalu nggak boleh namanya dikali 4 sebenarnya, karena ada seasonality. Cuman kalau bank kan sebenarnya masih oke lah kali 4 gitu, karena kan biasanya lumayan stabil. Cuman emiten-emiten kayak contohnya batu bara, konstruksi, yang ibaratnya revenue recognition-nya beda-beda, itu kita nggak boleh kali 4 sih. Jadi itu ya. Dan mungkin gambaran aja ya teman-teman ya, kalau bank itu sebenarnya nggak boleh pakai earnings gitu, karena kan kalau bank itu kan kenapa earnings itu boleh dipakai atau enggak gitu. Karena ketika misalnya suatu komponen earnings itu volatile, naik turun, itu sebenarnya nggak boleh dipakai gitu. Karena ibaratnya earnings itu nggak bisa menggambarkan kondisi company sesungguhnya. Nah, kenapa bank itu nggak boleh pakai earnings? Karena dalam bank itu ada komponen yang namanya provisi. Provisi itu adalah subjektif dari manajemen gitu ya. Jadi ibaratnya kan kayak pertimbangan provisi itu kan ada 3. Kemungkinan dia gagal bayar, probability of default. Kalau dia tandanya default, berapa kerugiannya, loss given default, sama exposure at default. Nah, probability of default ini adalah kayak discretionary-nya manajemen gitu. Jadi bikin earnings itu nggak terlalu ini. Makanya bank itu lebih cocok pakai price to book sih ya, Pak Filbert ya.